Hai teman-teman, kita bakal lanjutin alur cerita dari kembali ke masa lalu, balas dendam, dan jadi yang terkuat. Kalian juga bisa buka playlist kita dengan judul yang sama atau bisa klik di deskripsi. Selamat menikmati. Verdian adalah kota yang penuh dengan warna merah dan putih, surga bagi para ilmuwan Ek dan Elf. Para ilmuwan di sana terbang di udara menggunakan tombak bawaan mereka. Dalam hal ini ada teknik khusus yang disebut teknik meluncur tongkat yang memungkinkan mereka terbang lebih mudah. Kota ini terbagi menjadi dua kubu, api dan es. Api membawa warna merah, sementara es ini adalah misi bernama Stone, Ice, and Fire. Tugas ini umumnya hanya diselesaikan oleh pemain dan menjadi tugas utama untuk meningkatkan level. Ryuko menatap Lince dan berkata, untuk menyelesaikan ini kita membutuhkan lebih banyak pemain. Namun Lince sudah tahu segalanya, Stone, Ice, and Fire bukanlah misi biasa. Ini adalah tim di mana para pemain dapat memilih tim yang mereka inginkan. Ketika jumlah pemain di kedua tim sama, pertandingan dimulai. Tim yang berhasil mengalahkan lawan akan mendapatkan pengalaman dan hadiah. Namun ini dikendalikan oleh sistem dan dilakukan oleh Ryuko. Ia ingat bahwa ia pernah melakukan ini dan berkata, kita harus menunggu kita menyesuaikan diri dengan kita melawan tim dengan jumlah pemain yang sama. Tapi sekarang ada kita. Kita berada di tempat yang berbeda dan anggota yang berkumpul akan mengambil waktu yang lama. Lince mengangguk kepada Ryuko dan tersenyum penuh arti. Kita tidak butuh yang lain, katanya dengan tenang. Ryuko mengangguk bingung. Lince kemudian menjelaskan bahwa dalam misi ini tidak ada jumlah pemain minimum yang dibutuhkan. Tidak ada satupun yang pernah mencoba menyelesaikannya sendirian. Dan Lince ingin tahu apa yang akan terjadi jika seseorang melakukannya. Ryuko yakin mereka akan diburu oleh banyak vote, tetapi Lince memiliki strategi yang berbeda. Jumlah pemain kedua tim harus sama sehingga sistem akan secara otomatis menetapkan mereka sebagai lawan. Ini adalah strategi Lince yang hampir ilegal untuk menyelesaikan misi ini dengan cara yang telah dipikirkan sebelumnya. Ryuko hampir sepenuhnya. Lince yang percaya diri membuatnya takjub apakah ini rahasia ketenangan dan semangatnya. Meskipun ia tidak mengerti, Ryuko merasa sangat keren dan tidak sabar untuk segera memulai ketika waktunya tiba. Lince memastikan Ryuko masih memegang alat yang diberikannya sebelumnya. Ryuko masih ada di sana, tetapi tiba-tiba seseorang mendorongnya dari belakang. Triknya melakukannya tidak menunjukkan apapun padanya. Ryuko yang menerimanya langsung berteriak memanggilnya Lince yang kasar. Sementara itu hanya menatapnya. Ada sesuatu yang familiar tentangnya, seolah-olah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ryuko semakin marah. Kenapa kau tidak diajari menjadi hantu? Lince mencoba menenangkannya, namun bocah justru menimbulkan reaksi sebaliknya. Ia tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan nada tajam. Ia berkata dengan suara dingin, diam. Dalam hitungan detik, ia mengaktifkan senjatanya dan siap menyerang. Ryuko berbalik dengan bingung. Apa yang kau lakukan? Namun ia tidak berniat menjawab. Ia segera melepaskan mantra yang memaksa Lince dan Ryuko melompat ke arah yang berbeda. Itu tentang Ryuko yang membuatnya mundur ketakutan. Dia tidak bisa menahannya, levelnya terlalu jauh. Levelnya berada di level 12. Dengan suara dia berkata, sekarang siapa yang tidak punya Ryuko didorong ke dinding. Sementara itu levelnya siap menyerang lagi. Anak-anak seperti ini seharusnya diajari dengan ketat. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, ia mulai melindungi Ryuko. Tiba-tiba sesosok monster muncul dari belakang Ryuko yang telah berubah. Sebelum ia sempat bereaksi, ia sudah menjatuhkannya ke tanah seolah-olah itu adalah batu monster. Ia terkejut, sentuhan spesies apa ini? Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, Lince muncul di belakangnya yang berarti ia telah kalah. Apakah ia seorang penyihir tempur? Lince berkata dengan tenang, Ryuko tidak bermaksud menyerangmu. Jika kau terus menyerang, ini bisa dianggap serangan. Ia juga menolak Ryuko yang masih siap menyerang lagi. Dan kau juga berhenti sekarang. Mereka bertarung seolah-olah mereka tidak peduli jika mereka memasuki wilayah ini. Di sisi lain, mereka tidak peduli, ia hanya berkata, aku akan segera meninggalkan Herbian. Lince mencoba mengingat siapa Dewi ini. Ada sesuatu yang familiar. Ryuko masih marah. Kau tidak bisa menyerang orang kalau kau malu, kau bisa langsung bilang saja. Namun sebelum pertandingan memanas, sekelompok patroli perak muncul. Mereka menuntut untuk kembali bersama mereka, namun mereka hanya mengerang dan melompat ke arahnya. Aku pergi.
Kelabu mata dan api, mereka bertugas membantu musuh menyerang camp musuh. Jumlah besar dari kedua tim adalah 2 pemain. Gerbang akan segera dibuka, waktunya 30 menit. Pertempuran telah dimulai. Ini adalah sihir yang menggunakan portal. Awalnya ini dibuat khusus untuk pertempuran antara pemburu. Namun karena pemainnya banyak, sistem akhirnya mengisinya dengan bot. Namun jumlah bot saat ini sangat banyak dan levelnya cukup tinggi. Linky dan Ryuko tidak perlu membunuh mereka. Mereka hanya perlu menyentuh musuh untuk mendapatkan poin. Ryuko tertawa pelan, aku tidak pernah menyangka ini bisa terjadi. Aku akui ini cukup cerdas. Linky berpikir cepat, jika mereka menyerang sebelum kapalnya mati, mereka tetap akan mendapatkan pengalaman. Lagi pula, kapal itu hanya bisa dinaiki ramuan. Artinya, mereka bisa mendapatkan lebih banyak koin. Semakin banyak pemain, semakin sedikit XP yang didapatkan setiap orang. Dengan kata lain, ini adalah XP untuk mereka. Ketika Linky berani melewati Ryuko, ia mengingatkannya jangan lupa kalau ada keadaan darurat, minum ramuan. Mereka sampai di jembatan tempat gua-gua bertemu. Menurut aturan, para pemain harus berobat ke arah musuh, namun Linky berbeda. Mereka akan menggunakan strategi yang dapat menghasilkan hadiah kepada musuh. Tidak ada yang tahu trik ini. Linky pernah mendengarnya dari seorang veteran di masa lalu. Dalam beberapa hari, sistem akan menetapkan jumlah pemain minimum yang dibutuhkan. Setelah itu, sistem ini tidak akan digunakan lagi, namun untuk saat ini akan berguna. Sebagai dan dengan itu pertarungan dimulai. Sekarang saatnya untuk menciptakan jarak di antara mereka. Bagi Linky, ini bukanlah hal yang sulit, yang perlu dilakukan hanya dengan bergerak menuju kelompok besar bot. Intinya, para penyihir bot dapat menggunakan sihir jarak jauh dan mereka mulai menyerang lagi. Linky menghindari serangan mereka dengan presisi, sementara dirinya terjebak di antara serangan yang lebih intens. Jumlah penyembuh terus bertambah, membuat pergerakannya semakin sulit. Namun, Linky sudah memiliki roh jahat siluman. Setelah skin diaktifkan, rohnya menghilang dalam bayangan menghindari deteksi. Ini situasi yang sulit, 10 menit dan untuk mencuri seperti dia, waktu seharusnya lebih dari cukup. Linky penasaran berapa banyak penyembuh yang berhasil melumpuhkan Ryuko. Sekarang yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Sementara itu, Ryuko hampir tak mampu bertahan. Semua kecepatan dan kesehatan yang dimilikinya telah hilang. Ia hampir terbunuh beberapa kali dan untungnya Linky telah menyiapkan cukup banyak ramuan. Jika itu terjadi, Ryuko pasti sudah mati. Ketika mereka akhirnya bertemu di jembatan, Linky segera memberikan instruksi. Teruslah bergerak dan bergerak menuju perkemahan kita. Dia gugup, sekarang nikmati pertunjukannya. Ketegangan mereka hampir mencapai puncaknya. Perahu yang mereka tarik harus menuju benteng dan sekarang saatnya untuk melompat ke Linky. Mereka dan para Ryuko berjongkok di antara kerumunan pengunjung masing-masing dengan perahu yang berbeda. Sistem segera menstabil kebencian terhadap NPC, kacauan besar terjadi. Ketika sihir mulai berubah menjadi lautan ribuan sinar energi menyebar ke segala arah, menyebar di udara seperti bola api dalam sebuah epik. Ryuko menatap kagum. Para penyihir saling membunuh secara brutal, melepaskan mantra mereka tanpa henti. Dan setiap kali salah satu dari mereka kehilangan pengalaman dan peralatan, mereka harus gentar-gentar meningkatkan level dengan memanfaatkan sistem yang telah berhasil diimplementasikan. Notifikasi telah muncul, jumlah alat pemadam kebakaran telah mencapai 36 dan alat pemadam es telah dikalahkan. Tim 161 telah mengumumkan kemenangan untuk Camp Happy. Ryuko masih sibuk melihat hadiah ketika Linky bertanya, apakah kamu sudah memotong rumput? Mereka mengeluh, belum. Terlalu banyak yang kudapat. Sulit tetapi naik ke level 8 membuat semuanya terasa seri. Linky juga melihat masing-masing dari mereka telah membunuh lebih dari 100 kapal. Yang mereka dapatkan banyak tetapi ruang penyimpanan mereka terbatas. Linky ingat pilih yang berharga, sisanya bisa dijual. Ryuko adalah misi ini bisa dilakukan sekali per hari, tapi kalau kamu melakukannya setiap hari, itu sudah cukup. Linky tersenyum tipis, kalau kita mau, kita harus menarik lebih banyak gold di hari berikutnya. Ia menambahkan sesuatu yang serius, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk menaikkan XP. Kita butuh lebih banyak experience, tiba-tiba sistem memberi koin lain 3 item yang dikirim. Linky dengan senang hati menerima dari kostum ternyata sangat efisien. Mereka memenuhi janji lebih cepat dari yang diharapkan. Ini kemajuan besar menuju level 15 kebangkitan.
Linky mengangguk ke arah Ryuko dan tersenyum. Ayo pergi, kita punya banyak barang untuk dijual. Beberapa hari kemudian, Flying keluar dari Artong of Ice and Fire yang penuh dengan pemain. Para pemain sibuk mendiskusikan hal-hal baru dalam game. Mereka meminta sistem untuk menambahkan jumlah minimum peserta untuk dungeon ini. Apa mereka benar-benar berpikir ada orang yang cukup gila untuk menghadapi semua musuh sendirian? Sepertinya pembaruan ini hanya untuk menyesuaikan misi. Di tengah pertemuan, Linky dan Ryuko meninggalkan portal dengan level yang telah diperbarui. Linky berada di level 12, Ryuko di level 11. Beberapa pemain wanita memperkenalkan mereka, duo lagi salah satu dari mereka telah menyelesaikan misi bersama selama beberapa hari terakhir. Bahkan di awal, mereka diserang oleh pemain dengan biasanya pemain keluar dari portal penjara bawah tanah secara terpisah, tapi mereka selalu bersama. Linky menatap Ryuko, kau hampir mencapai level 12. Ryuko tersenyum lebar. Serius, hebat. Setelah menjualnya, bocah harus kembali ke grup untuk membantu meningkatkan level fun card. Dengan begitu, ia juga bisa mendapatkan XP tambahan. Namun Ryuko kecewa, jadi ia harus mencari Linky lain. Akhirnya sesi intensif mereka selesai. Mereka telah mengumpulkan banyak pemain berkualitas yang akan membuat mereka kaya. Namun Ryuko tampak kesal. Serius, aku harus menyia-nyiakan bantuanku untuk level 3 itu. Iko berutuh, Linky menunjukkan ketajamannya. Jangan coba-coba menghabiskan emas yang kita dapatkan. Simpan untuk nanti. Dia bisa melihat Ryuko dari awal. Dia gugup, oke, tapi kau harus meneleponku jika ada sesuatu yang menarik. Setelah perpisahan itu, Linky merasa sedikit bosan, tapi keberuntungan masih berpihak padanya. Ia telah mengumpulkan total plot armor. Dalam waktu dekat, dia akan membersihkan disaster graveyard bersama para pemain dari Celestial. Minimal untuk memasuki dungeon adalah 12 dan sekarang saatnya untuk meningkatkan senjatanya. Linky tampak seperti arena PvP tempat para pemain terbaik menguji kemampuan lawan. Di sini, kemenangan bukan hanya tentang strategi, tetapi juga tentang ketahanan. Satu koin per aksi tidaklah murah. Namun, bagi mereka yang ingin membuktikan diri, inilah investasinya. Arena ini terbagi menjadi beberapa zona, masing-masing menampilkan pertarungan yang dibagikan kepada publik. Para petarung dapat dipilih secara acak untuk bertarung atau menantang satu sama lain secara langsung. Senjata atau perlengkapan yang digunakan sesuai dengan kelas pemenang. Bagi Linky, arena ini sempurna jika ia ingin mencapai level 12. Ia harus mengalahkan 6 pemain level 12 dengan skor tertinggi. Ketika dia siap untuk berteleportasi ke arena, sebuah suara mengejutkannya dari belakang. Kau datang untuk membalas dendam pada orang yang tidak tahu tentang hantu itu. Linky menolak. Seorang gadis berdiri dengan percaya diri, kedua tangannya terlipat di depan dada, rambutnya yang panjang bergelombang dan berangin dan matanya tampak penuh tantangan. Dewi itu adalah Tilith. Linky mengenalinya dari yang terbaik di arena ini. Apa yang kau lakukan di sini? Dia sedang mencoba menilai niatnya. Tilith tersenyum tipis. Aku sering kesini. Linky mengaktifkan observasi untuk melihat informasi Tilith. Level 12 seperti yang diharapkan. Lawannya tidak mungkin bingung. Dia melipat tangannya dan menatap tajam. Aku ingat kamu, meskipun kamu menyembunyikan informasi tentang dirimu, aku akan melupakan bagaimana kamu bertarung sebelumnya. Linky tersenyum. Dia sangat kuat seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertarung? Tiba-tiba semangat buangnya menyala karena wasit berada di pertarungan nomor 9. Timis versus Unknown. Pertandingan yang menggunakan Linky membuat banyak penonton penasaran. Namun mereka segera beralih ke yang menampilkan statistik kedua pertandingan. Pertandingan akan berakhir ketika salah satu peserta jatuh, menyerah, atau terlempar dari panggung. Suara-suara memenuhi arena saat pemain lain dikumpul untuk menonton. Tilith memiliki banyak penggemar yang langsung iri pada Linky. Siapa ini? Juta orang berdetik. Bagaimana dia menentang Tilith? Aku yakin dia akan bertahan beberapa detik. Linky masih diam menunggu pertarungan dimulai. 97%. Penonton yakin Tilith akan menang. Begitulah pengumumannya. Tilith dipenuhi kemenangan. Ya, namun tanpa menunggu jawaban, dia bergerak maju. Tangan kanannya terangkat. Sekalian Flame Serpent, bola api itu meledak, membentuk monster yang melompat ke arah Linky dengan mengerikan. Linky tidak bereaksi saat mereka bertarung. Ia bergerak perlahan menghindari setiap serangan dengan luar biasa. Ia melompat berbalik dan menyebar seperti bawangan. Penonton malah iri padanya. Ia mau berlari,
Mundur, aku tidak bisa melihat. Linky tidak membuang waktu dengan cepat. Ia melemparkan bola keras ke kanan dengan tangannya. Bola itu tertekuk ke belakang. Para penonton menyaksikan bola yang tak terkalahkan itu terlempar dari panggung dengan mudah. Bolanya meleset dari pin dan bolanya jatuh. Suara gedebuk bergema di arena. Hening, lalu kekagetan itu membanjiri tribun. Mustahil, apa yang hilang? Apa yang baru saja terjadi? Kabut yang terungkap dengan pertempuran monotonnya telah berakhir. Tak seorang pun tahu. Winsty menatap ke bawah platform dengan terkejut. Ia memandang dari atas dan berkata perlahan, sepertinya kita akan bertemu lagi. Di panggung pertempuran muncullah peringkat pertempuran, pertarungan peringkat S, namun Tilly terdiam. Air matanya berlinang, dengan cepat ia mengirimkan sebuah double kepada Linky. Linky menatapnya dan tersenyum tipis, sepertinya pertempuran ini baru saja dimulai. Enam hari memenuhi arena ketika ia menunjukkan double dari Tilly. Ia berdiri kokoh di tengah panggung, wajahnya penuh amarah. Para penggemarnya bersemangat yakin bahwa suatu saat nanti mereka akan membalas dendam. Linky menatapnya sambil tersenyum, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatiannya. Bukan sekedar amarah atau rasa geng, tapi murni aku mengakui kekalahanku. Teriak mereka. Suaranya terdengar di seluruh arena, tapi aku tidak akan berhenti di sini. Suaranya terdengar tegas, hampir seperti meskipun suaranya penuh ketegasan, ada rasa kepuasan diri yang bisa dirasakan Linky. Bukan dalam arti romantis, tetapi lebih pada kekaguman terhadap sosok Linky. Yang sejati, ia mengangkat suaranya dengan tenang. Oke, aku terima. Begitu sinyal diberikan, surat itu langsung bergerak. Tangannya gemetar mengumpulkan kekuatan lagi pada saat ia mulai melantunkan mantra. Linky tidak sendirian, dengan luar biasa. Ia melancarkan serangannya, backstep yang cepat dan tepat sasaran. Namun kali ini Gadis lebih waspada. Aku tidak bisa membiarkannya mendorongku ke sisi panggung lagi. Ia mengubah posisinya menghindari skenario yang sama seperti sebelumnya. Mereka menyadari bahwa kecepatannya masih jauh tertinggal dibandingkan Linky, jadi cara untuk menang adalah dengan menemukannya. Ketika Linky menyerang lagi, seni pembatasan tubuh Linky berbisik, "Break." Setelah itu langsung aktif dan ketika Linky merasakan tubuhnya membeku, muncullah sistem di depannya. Anda terpengaruh oleh efek durasi 1 detik. Dia mencoba menahannya, penulis tersenyum dan percaya bahwa dirinya sendiri. 1 detik mungkin terdengar singkat, tetapi dalam waktu singkat ini sudah cukup untuk melancarkan serangan. Tanpa ragu, ia menggunakan mantra berikut untuk memperpanjang efeknya. Namun sebelum mantranya selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Linky dengan hampir mustahil berhasil mendapatkan efeknya lebih awal. Dengan satu mantra yang kuat, ia membalikkan keadaan dan melepaskan Disaster Gift. Sebuah pukulan yang tidak hanya mengenai sasarannya, tetapi juga menunjukkan efeknya yang membelakangi dirinya sendiri. Hingga itu melebar, dirinya sendiri yang sekarang terpengaruh oleh efeknya. Dan sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, Linky telah melancarkan pukulan keras yang langsung diarahkan ke sasaran. Hingga itu terdorong mundur, kehilangan keseimbangan, dia berusaha keras untuk tetap di tempatnya, tetapi ketika harimau itu menghilang, dia sudah berada di samping. Linky melirik sebentar dan berkata, inilah 1 detik kemudian yang terakhir mendarat. Robot itu terbang keluar dari arena, penonton berubah menjadi terkejut. Robot itu segera mengumumkan hasil pertandingan, pemain singa itu telah keluar dari arena, dan pertandingan berakhir. Pemenangnya belum diketahui, sekali lagi para penulis kecewa. Mereka masih sempat menerima kenyataan bahwa mereka telah kalah 2 kali dalam pertarungan oleh seorang misterius. Namun yang paling mengecewakan adalah kekalahan mereka sendiri. 15 menit berlalu dan pertarungan berlanjut. Linky masih belum kalah, sementara mereka terus mencoba tetapi tetap gagal mengalahkannya. Dalam pertarungan tersebut, koin kesehatan mereka hampir habis, dia mulai merasa terlalu kuat. Tidak ada level 12 yang bisa mengalahkannya. Namun Linky masih percaya diri, dia menyadari sesuatu, dia semakin baik. Dia berkembang pesat, refleksnya lebih tajam, lebih efisien, dan serangannya lebih tepat daripada sebelumnya. Ini cepat dan itu membuatnya lebih berbahaya. Linky kembali melancarkan serangan cepat, tetapi Tilly kini melompat mundur sebelum tempat mendekat. Kupikir aku masih akan terkejut dengan itu, menyenangkan. Dengan cepat, ia mulai mengucapkan mantra dengan keras. Belum yatim piatu lilin yang mengamuk. Merahnya api mulai mencapai mulutnya, kecepatan Tilly meningkat secara signifikan. Linky tersenyum tipis, bagus, gugupnya.
Tetapi itu belum cukup, ia mengaktifkan penyembunyian roh jahat menghilang ke dalam bayangan. Dalam hitungan detik, dia sudah berada di belakang Garif. Dengan satu serangan tepat, serangan diluncurkan. Garif itu tak bisa dihindari, mustahil, dan akhirnya dia bernafas, menutup matanya sejenak sebelum menerima serangan terakhir. Aku menyerah, ucapanku lambat. Dan dengan itu pertempuran berakhir. Satu pemain menyerah, pertempuran berakhir, Ling Qian bernafas. Jika dia bisa menyelesaikan duel ini dengan es, ini akan menjadi duel ke-6-nya dan dia bisa mendapatkan Dagger of Shadow yang diinginkan. Namun Tilis telah menghancurkan kesempurnaannya. Gadis keluar dari portal arena dengan tenang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menunjukkan bahwa dia tidak puas. Jangan harap kau bisa mendapatkan peringkat es di setiap pertandingan mengawanku. Dia tajam, Ling Qian bingung. Kau juga kehilangan rekor memenangkan peringkat esmu karena aku. Tilis memegang emas, tetapi dia tidak bisa mematahkannya. Ketika Ling Qian berbalik untuk pergi, si gadis menghentikannya. Tunggu, katanya. Ling Qian menolak, tambahkan aku ke daftarmu. Pidatonya terdengar agak canggung, tapi dia langsung menambahkan, jangan salah paham, aku hanya ingin bertarung denganmu lagi di masa depan. Ling Qian menatapnya sambil tersenyum. Dalam 6 pertandingan berikutnya, Ling Qian dengan mudah meraih peringkat F. Ia berada di antara level 12, ia tidak menyadari bahwa kesuksesannya akan menjadi perbincangan hangat di forum Heavenland, dan temannya akan langsung dikenal di seluruh dunia. Di ruang pertemuan yang dipenuhi percakapan sengit, Tiana berdiri teguh mengawasi mereka yang mengkritik bocah. Beberapa pria di dalam mendukung percandaannya bahwa harus lebih berhati-hati meskipun berlaku marah. Sang alkemis yang duduk di sudut ruangan akhirnya berbicara, suaranya lembut namun penuh percaya diri. Jangan terlalu keras kepada mereka, Tiana, katanya. Lagi pula mereka hanya ingin membantuku meningkatkan level. Hal itu membuat Tiana terdiam. Memang benar bahwa Vanguard berhasil mencapai level 5 hanya berkat mereka. Sesuatu yang tak terbayangkan akan terjadi, namun Tiana mengangguk dan wajahnya tetap tegar. Ling Qian telah mempercayai mereka padaku. Jika ada kesalahan atau kehilangan bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Sebelum ia bisa melanjutkan, Ling Qian berdiri di sana dengan tatapan datar. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya tenang tetapi tajam. Tiana menarik nafas lalu menahannya. Kau bahkan tidak bisa membayangkan betapa lelahnya di beberapa hari terakhir ini, katanya dengan nada lelah. Namun sebelum Ling Qian sempat menjawab, Ryuko melompat dari tempat duduknya dan beralih ke arahnya penuh semangat. Bos, ada yang menarik untuk kita? Tanyanya dengan penuh semangat. Ling Qian menarik nafas dengan tenang dulu. Di sisi lain, Vanguard yang tadinya diam tiba-tiba mulai berbicara. Kapan aku harus membaca ramuan? Dia dengan penuh semangat. Aku lebih siap dari sebelumnya. Ling Qian mengangguk dan senyum kecil di wajahnya. Itulah sebabnya aku datang ke sini, katanya. Sekarang setelah kau mencapai level 5, kita akhirnya bisa memulai rencana kita. Untuk sesaat semuanya menjadi kabur, lalu dengan suara yang lebih lembut, Ling Qian bertanya, Vanguard, kalau aku yang berbisnis di masa depan, maukah kau membantuku? Ia mengangguk, ia tidak menjawab, tetapi raut wajahnya menunjukkannya. Beberapa saat kemudian, Ling Qian dan Vanguard berjalan menyusuri jalan Cascado menuju sebuah bangunan tua yang tampak agak longgar. Ia tampak mencurigakan, apakah ini benar-benar milikku sekarang? Ling Qian mengangkatnya, aku menyewanya selama 3 bulan. Sekarang ini milikmu. Mereka memasuki rumah dan Ling Qian langsung memberi peringatan. Ini agak berantakan, jadi kita harus. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Vanguard sudah sibuk sendiri. Ruangannya yang penuh menangkap setiap detail, penuh kayu dengan alkimia kuno. Laboratorium di atas meja dengan mantra-mantra terbesar di sudut ruangan. Ia mengambil salah satunya sambil tersenyum, membacanya dengan penuh semangat. Inilah mantranya. Ning Qian mengulurkan tangannya memperhatikannya sambil tersenyum. Sang Dewi bahkan mulai menghitung dalam benaknya berapa banyak uang yang dihabiskan Ning Qian untuk mengisi tempat ini. Apa kau benar-benar percaya padaku sejauh ini? Dia penuh dengan ketidakpercayaan. Ling Qian hanya menatapnya dengan tajam. Jangan khawatir tentang itu. Aku tahu apa yang kulakukan. Dan berkat yang kau terima jauh lebih berharga daripada semua uang yang kuhabiskan. Vanguard itu terjuang saat tujuan kita adalah memonopoli pasar. Lanjutkan Ling Qian. Denganmu kita bisa membangun bisnis yang nyata. Beberapa koin memiliki arti dibandingkan dengan masa depan yang kita rencanakan. Ling Qian berhenti sejenak lalu menambahkan dengan yakin, kita bisa menjadi orang kaya di seluruh Heavenland.
Rengar akhirnya mengangkat kepalanya dan menatapnya langsung. Tidak akan mengecewakanmu, katanya dengan penuh keinginan. Linkie tersenyum, bagus, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, sekarang satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah memastikan ini berhasil. Namun meskipun dia telah berinvestasi banyak dalam proyek ini, stoknya hampir habis. Kurang dari 3 gol tersisa. Oke, aku akan waktunya untuk dari Celestial untukku sendiri. Tanpa membuang waktu, dia bergegas ke Celestial Globe. Begitu ia tiba, pesawat itu langsung mengenalinya. Para pemain di sekitarnya mulai bertanya-tanya, itu dia, apakah ia benar-benar akan dipromosikan ke ekspedisi? Waktunya tepat, Blue Cloud yang menyambutnya. Kau boleh pergi, kata Blue Cloud kepada putranya. Aku akan bicara dengan Linkie. Saat mereka masuk, Blue Cloud berkata dengan nada yang mengekankan. Kamu baru naik level 12 dalam sehari, levelingnya separuh dengan Elite Teddy Bull dekat. Linkie hanya tersenyum tipis, aku hanya meminta sesuatu yang tidak standar dari seorang teman. Sejujurnya, aku sangat lelah. Blue Cloud tertawa. Kamu selalu punya keras diri. Namun sebelum mereka melanjutkan percakapan, Blue Cloud tiba-tiba berhenti dan menoleh ke Linkie. Oh, aku hampir lupa. Fallen benar-benar ingin melawanmu. Linkie menaikkan volunya. Blue Cloud tidak coba meyakinkannya untuk menurunkan niatnya, tapi dia tetap mengangkat kepalanya. Linkie ragu-ragu, tidak masalah, biarkan dia mencoba peruntungannya. Di Guild Fallen, seorang pria duduk, Celestial telah mendengar tentang Linkie namun tidak seperti yang lain. Tujuannya hanya untuk bertarung. Aku hanya ingin dia, itu akan memudahkan koordinasi selama ekspedisi. Blue Cloud menganggapnya misterius, jadi bagaimana caranya? Colin melihat di belakangnya, kau pasti tahu tentang pertarungan melawan monster kan? Itu hanya bisa dilakukan oleh Guild. Di balik itu ada simulator. Aku masuk pertama Linkie dan menahannya selama 10 menit. Linkie yang mendengar ini menatap Colin dengan penuh harap. Dan apa yang akan kita hadapi? Begini. Colin tersenyum tipis, Linkie level 15 tersenyum. Mamut marah ya, monster kecil yang menarik perhatian. Tapi dalam hatinya dia tahu bahwa ini jauh dari sederhana. Colin mendorong portal hingga terbuka lalu melangkah masuk memikat Linkie dengan penuh tantangan. Ayo, katanya. Linkie tanpa ekspresi hanya tertati-tati dan melangkah melewati cahaya terang yang menandai mulainya ujian. Para pemain yang berkumpul di luar menahan nafas, sebagian besar dari mereka yakin akan hasil. Seorang tim melawan Colin, salah satu yang terkuat di Guild. Tidak akan lama lagi, beberapa bahkan benar tabungan Linkie yang telah menguji kemampuannya terlalu jauh. 9 menit kemudian, para pemain mulai mendiskusikan pertandingan di portal dengan penuh semangat, namun tidak semua orang percaya bahwa Colin benar-benar ingin mengalahkan Linkie. Banyak yang berpikir bahwa ini hanyalah cara halus logik Colin untuk mengukur kemampuan Linkie dalam pertandingan, atau bahkan membandingkannya dengan dirinya sendiri. Kudengar Linkie dan yang lainnya telah memberikan ruang bawah tanah dengan Infinity milik seseorang. Kudengar mereka lebih mirip Cloud yang lain, pemain dengan pengalaman bertarung melalui Insanity miliknya. Warriornya memang tidak kuat warrior dalam hal pertahanan, tetapi kecepatan dan kerusakan mereka jauh lebih tinggi. Blue Cloud yang berdiri di pinggir lapangan dan menonton hanya mendengar semua spekulasi itu tanpa ekspresi. Kebanyakan pemain mengira Linkie terlalu percaya diri dan lawannya pasti akan kalah telak. Namun ketika pintu dibuka 10 menit kemudian, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada sosok pertama yang keluar, yaitu Fallen. Dia berjalan keluar dengan tenang, membawa bar kesehatan. Para pemain tersenyum dan mendeta. Tentu saja, bagaimana mungkin Fallen kalah? Namun mereka menghilang ketika bayangan lain muncul dari portal. Linkie dan yang mengejutkan adalah tidak ada satu goresan pun di tubuhnya. Benda itu menutupi seluruh ruangan yang penasaran sedang melihat ke dalam portal. Ingin melihat Nemo yang telah mereka lawan, namun apa yang mereka temukan lebih mengejut. Benda itu berdiri tanpa kehilangan satu koin kesehatan pun. Beberapa pemain berada di dia tidak melawan di tiga orang. Jadi dia takut dia tidak bisa mendekati. Itulah sudah jelas. Colin adalah pemenangnya, namun misteri dimulai ketika Blue Cloud yang mengawal dari jauh mendekati Fallen. Fallen yang tidak curiga bukanlah pemenangnya. Colin yang dikenal karena agresivitasnya telah mencoba menyerang Mammoth secara langsung. Dengan pedang panjangnya, ia berulang kali mencoba memotong menghindari bahaya. Namun karena ia terlalu fokus menyerang, ia menyadari bahaya yang mengintai. Ujung pedangnya dirobek oleh Linkie milik Mammoth. Di sisi lain, ia tidak pernah melepaskan senjatanya sekalipun. Ia hanya menghindar.
Menggunakan pedang mamut, ia bergerak di antara kedua kakinya untuk menghindari setiap serangan. Tanpa satu serangan pun, bahkan sebelum mamut mengaktifkan skillnya, Linke mengubah posisinya lagi. Jangan tegang, Blue Cloud akhirnya berbicara. Ia berbisik dan berkata, itulah yang diharapkan. Linke selalu punya waktu, tak ada waktu untuk dijajarkan. Persiapan telah selesai, Blue Cloud Girl telah menunjuknya sebagai komandan ekspedisi. Semua ujian telah selesai, sekarang saatnya pergi ke makam bencana. Saat mereka tiba, suasananya gelap dan menakutkan. Tulang-tulang berserakan di mana-mana dan suara palu terdengar di udara. Tempat ini tidak pernah benar-benar kosong, selalu ada pemain yang mencoba membunuh mereka, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mampu mencapai yang kedua. Hanya yang terbaik yang bisa menyelesaikan ini dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Beberapa pemain di sekitar mulai menyadari kehadiran orang-orang penting dari persekutuan Celestial. Mereka terkejut Celestial akan menantang ruang bawah tanah ini. Bertiulah. Tunggu, nyalakan rekaman. Ini pasti akan menjadi topik hangat di forum. Namun di antara para pengawan ada seseorang yang memperhatikan sesuatu yang lebih menarik. Tatapannya tertuju pada seorang pria di kegelapan. Siapa yang menggunakan dana pemimpin? Siapa yang berani memberi perintah kepada anggota guild? Di dekatnya seorang pria bernama Selena langsung berkata, Darkwing, lihat ini cepat, ini benar-benar Darkwing. Seorang pria berpengalaman menutup matanya. Kenapa dia ada di sini bersama orang-orang di atas Great? Selama beberapa detik, dia berpikir keras. Linke telah menerima hadiah spesial setelah menyelesaikan dungeon sebelumnya. Akhirnya dia membuat keputusan, kita harus memberitahu guild manager. Mereka harus tahu tentang ini, katanya sambil mengetik dengan cepat. Sementara itu, di sisi lain, Blue Cloud hanya melirik ke arah Linke, kepala yang menunjuknya sebagai komandan. Linke menangkap Blue Cloud menyadari bahwa pria itu telah berada di tempat umum. Tapi itu bukan masalah, Linke tidak takut. Lalu Blue Cloud bertanya, apa masalahnya karena kelas kita? Linke menyesuaikan tas tangannya dan menjawab dengan penuh percaya diri. Dengan 3 tank dan 3 MAG, kita bisa menjamin efektivitas bos dan Volun sendiri adalah yang pertama di Volun di sekitar timnya. Dia adalah Linke satu-satunya pencuri di tim mereka. Tapi aku suka orang seperti itu. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan kami bisa sepenuhnya mengandalkanmu. Ija hanya menahan nafas dalam-dalam lalu berkata, kalau semuanya sudah siap, aku akan mengaktifkan teleporter. Di keliling mereka, para pemain dari guild lain memperhatikan. Portal menuju level paling menakutkan di dunia ini, apakah guild Celestial benar-benar bisa diandalkan seperti itu? Satu orang butuh waktu lama. Mereka mulai mengisi lokasi yang membutuhkan tautan C, dan hanya dalam beberapa detik portal menuju makam bencana terbuka. Begitu mereka masuk, awan biru melihat sekeliling dan menghirup udara. Udara itu cocok untuk tempat seperti ini. Namun tidak ada waktu untuk bersantai. Di sini mereka harus menghancurkan semua kerangka dalam 6 detik jika ingin membuka portal berikutnya. Dan hanya dalam 10 detik setelah mereka tiba. Dari tanah yang retak, mayat-mayat bangkit, bumi berhamburan ke segala arah. Mereka hidup lebih cepat dari yang kita duga. 9 detik setelah mereka masuk, tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka harus segera bertindak, semua mata tertuju pada awan menunggu instruksi. Namun, Blue Cloud hanya mengangkat bahu dan berkata, jangan tanya aku, semua pertanyaan harus ditanyakan kepada komandan. Mereka juga menoleh ke Linke, tetapi ia telah menghilang. Di kejauhan, Linke telah menyerang para kerangka. Gerakannya begitu cepat, begitu gesit seolah-olah ia melompat di antara mereka tanpa hambatan. Beberapa pemain di dalam tubuhnya apa yang ingin lakukan, tapi Blue Cloud ia mengerti. Pandangan Linke jelas. Ia ingin menyelesaikan yang pertama secepat mungkin, bukan dengan membunuh musuh satu persatu, tapi dengan membunuh mereka semua di satu tempat. Namun ada banyak kerangka di sini. Sekalipun mereka berhasil mengumpulkannya, areanya masih terlalu luas. Jika kamu tidak hati-hati, mereka bisa menyerang dan membuat beberapa kerangka tetap hidup. Blue Cloud dengan penuh semangat bertanya kepada Linke, aku sangat ingin melihat bagaimana kamu akan menerapkan taktikmu. Linke tidak membuang waktu, dia mengaktifkan skill Eagle Spirit Confinement. Efeknya langsung terasa. Semua kerangka di ruangan itu mengincarnya dan dengan sekali ledakan, dia melompat ke arah mereka. Energi yang menyebar ke seluruh area menarik perhatian para kerangka. Sekarang mereka semua berkumpul di satu tempat, saatnya menyerang. Linke dengan cepat membagi tim menjadi 3 tim dengan kekuatan yang sama. Salah satu pemain akan bergabung dengannya untuk menyelesaikan Blue Cloud pertama,
mengangkat tangannya dan memerintahkan 6 pemain untuk dibagi menjadi 2 tim. Masing-masing memegang satu balon. Colin dan Blue Cloud bergabung dengan Linke yang sempurna memotong balon pertama lalu membaginya menjadi 3 bagian yang sama besar, memastikan tidak ada yang terpisah. Begitu berada di sisi kanan, ia mengangkat tangannya dan memberi perintah terakhir. Sekarang, 6 detik kemudian ledakan itu meledak dalam sekejap. Pedang itu meledak di udara dan dalam 6 detik seluruh area pertama telah dibersihkan. Area pertama segera diumumkan, syarat dan ketentuan telah terpenuhi. Area kedua dibuka, sementara itu di luar ruang bawah tanah, lebih banyak pemain mulai memasuki makam bencana. Mereka semua menyaksikan. Gold Celestial membersihkan dengan Insanity dan dia sendiri juga bergabung dalam penyerbuan ini. Jika mereka bisa menyelesaikan dungeon ini di Insanity, ini akan menjadi rekor dalam sejarah. Begitu mereka tiba di lantai 2, mereka langsung mengumumkan selamat datang baru di lantai 2. Di sini kalian akan menghadapi 12 host yang bisa menghidupkan kembali. Satu lagi dalam 6 detik setelah mereka mati. Waktu yang tersedia hanya 9 detik. Blue Cloud berpikir mereka akan respawn setiap beberapa detik. Luar biasa, ini benar-benar tingkat kesulitan. Lalu dia menoleh ke Linke, apa rencananya? Linke tersenyum tajam. Kita harus membunuh mereka dalam 3 detik. Saat suasana menjadi suram, Blue Cloud terkejut tapi ingin dengan menarik. Oke, mari kita kompetisi. Tapi yang bisa membunuh paling banyak, Colin yang diam tersenyum tipis. Ketujuh, Linke menjelaskan strateginya dengan cepat. Pertama, dia masih di belakang untuk mendengar penyihir. Kedua, penyihir harus membuat 3 yang kuat. Blue Cloud dan Colin akan bertarung bersama di garis depan beberapa detik kemudian. Ruang bawah tanah itu ganas, api turun dari langit, membakar ratusan kerangka dalam satu serangan. Awan berkobar dengan sempurna memenggal kepala setiap musuh. Sementara itu, Colin bergerak maju membalikkan gelombang kerangka dengan jurusnya yang selalu membawa kemenangan. Ia percaya diri, jurus pedang nafas ganas milik Colin diaktifkan. Tak satu pun kerangka yang bisa menghindarinya. Colin terus bergerak maju. Mereka semakin cepat, dia hampir mencapai salah satu yang berdiri di atas. Hanya beberapa meter tersisa. Akankah dia bisa melepaskan diri sebelum bangkit kembali? Pertarungan di lantai 2 baru saja dimulai. Linke berdiri kokoh di antara para petarung yang tersisa. Ia stabil meskipun penuh dengan kehancuran. Untuk sesaat hanya ada rasa para pemain dari Celestial Guild masih dekat dengan fenomena yang baru saja mereka alami. Serangan awan bukan sekadar tembakan, melainkan sebuah pembunuhan. Utusan maut menari-nari di udara, memantul dari satu tubuh ke tubuh yang lain tanpa ampun, seolah diawasi oleh tangan-tangan tak terlihat. Bahkan Linke yang biasa menghadapi berbagai keajaiban tak dapat menyembunyikan hasratnya. Jadi ini adalah tempat para Celestial. Aku tidak terkejut, tetapi tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan karena udara di sekitar mereka berubah. Lantai ruang bawah tanah bergetar, energi muncul di udara, dan portal ke ruang berikutnya terbuka di depan mereka. Ancaman mulai terdengar seolah mengingatkan mereka bahwa apa yang menanti di bawah tanah jauh lebih mengerikan daripada yang baru saja mereka hadapi. Linke menatapnya dengan penuh perhitungan. Oke, katanya, ini baru saja dimulai. Dengan mantap, ia melangkah maju, diikuti oleh para Celestial yang tidak lagi curiga padanya. Mereka tahu bahwa dalam hal ini ia adalah komandannya. Linke tahu bahwa mereka terbatas. Jika mereka tidak mengambil posisi sebelum kerangka itu tiba, mereka akan langsung terjebak tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ia ragu-ragu saat Blue Cloud bertanya apakah Linke meragukannya. Tetapi pemuda itu hanya tersenyum tipis, tatapannya setajam tali yang mengunci korban. Suara klan itu berhenti berdiskusi, Linke menjawab dengan tenang. Itulah mengapa saya percaya bahwa kata-kata tidak diperlukan, kita hanya perlu. Sebelum siapapun bisa berkedip, Linke sudah menuruni tangga. Tampaknya berada di dalam kegelapan ruang bawah tanah. Colin yang memperhatikan dari kejauhan melirik Blue Cloud dengan sedikit ragu. Apa yang kau lakukan, dia akan baik-baik saja? Ada monster di bawah sana. Blue Cloud hanya berkedip kecil mengingat video yang direkam Hammer. Kau sepertinya lupa, sejauh ini dia belum menunjukkannya. Makanya terus berlanjut cepat dan licin.
menarik perhatian semua monster di sekitarnya. Setiap kerangka yang ia gerakkan dengan jilat mengerikan dari cakar dan cakar mereka, namun Linky tak pernah berhenti. Ia tak bisa berhenti. Satu kesalahan di tengah serangan musuh dan ia akan segera mati. Ada satu jalan maju tanpa henti. Dengan kecepatan dan ketepatan ia menyempurnakan langkahnya. Setiap inch untuk memastikannya macet, seperti air yang mengalir melalui bebatuan begitu halus dan alami. Setiap pemain yang menonton dari jarak tertentu dapat terlihat, Colin dan Buckler berdiri agak terpisah dari yang lain. Para pemain tampak tajam, perhatikan bagaimana Linky bergerak, dia semakin mahir dalam pekerjaannya. Setiap kali saya melihatnya dia semakin kuat. Tiba-tiba dunia merasa kasihan pada Linky. Ia bisa mendengar detak jantungnya. Semuanya terasa lambat, kerangka yang menusuknya terasa lebih lambat. Namun Linky tahu, itu hanyalah ilusi. Bukan mereka yang lambat, ialah yang lebih cepat. Akhirnya semua kerangka dari lantai atas ditarik ke bawah. Mereka bergerak dengan gerakan. Kerangka mereka yang berwarna merah menyala dalam kegelapan. Ini adalah penyempurnaan dari teknik pengumpulan monster. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kendali mikro. Colin mengulangi strategi yang dipelajari dari guild nomor 1 yang berhasil mengalahkannya di level atas. Namun mereka hanya mengandalkan serangan dan pertahanan yang kuat, sesuatu yang membuat Linky di Blue Cloud geleng-geleng kepala. Itu bukan satu-satunya cara, kita harus melangkah lebih jauh, lebih cepat. Dan mengatur sesuatu yang akan membuat pemain lain terluka. Linky akhirnya mencapai rantai dasar. Kerangka-kerangka mulai berkeliaran di sekelilingnya, menusuknya dari segala arah. Saat itulah ia melihatnya, roh Tambu. Ia tidak bergerak seperti yang lain. Ia tampak seperti hantu yang disertai dengan ia menyadari reaksi Linky, dan reaksinya terasa di seluruh ruang bawah tanah. Mereka menjadi lebih berat, kerangka-kerangka di sekitar mereka mulai bergerak lebih cepat seolah-olah mereka langsung dari mereka. Saat itu Linky berbicara melalui Blue Cloud untuk memulai operasi. Tanpa ragu, Blue Cloud mengangkatnya, dan sesaat kemudian peluru-peluru diluncurkan dengan kecepatan yang mustahil menembus ruang bawah tanah seperti kilatan cahaya. Itu akurat, tidak bisa merasakan semangat agung tambukan. Suara itu langsung terasa, suara itu bergema di seluruh ruang bawah tanah. Semua monster harus berhenti selama beberapa detik. Yana yang berada jauh dari pertempuran membaca sistem dengan mata terbelalak. Apa? Linky benar-benar bersama pemimpin persekutuan Celestial. Gua selalu tertawa pelan. Kau benar-benar tidak mengikuti apa yang kulakukan. Diana masih tidak percaya. Celestial sedang mencoba meraih yang pertama dalam tingkat kesulitan Insanity dari makam Dungeon Disaster. Tapi kapan Linky bisa sedekat ini dengan Blue Cloud? Blue Cloud bukanlah salah satu dari 4 guild di Heavenland. Bahkan mereka harus sedikit mengekut. Bagaimana mungkin Linky yang dianggap liar tiba-tiba berada di level ini? Kostabi hanya mengangkat tangannya. Mungkin Linky sedikit mengerti, tapi satu hal yang pasti, dia berada di antara piana yang besar bergumam. Apakah benar-benar berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan ini? Ryuko yang sedang menikmatinya di dekat Wasabi mengangkat tangan. Kenapa tidak? Linky ada di sana, aku tidak melihat ada masalah. Kembali ke ruang bawah tanah, Linky masih di bawah sana. Dikelilingi oleh kerangka-kerangka yang bergerak lebih agresif dari sebelumnya. Sementara itu, Blue Cloud akhirnya mengenai roh tangisan yang agung. Tiba-tiba petir menyambar dan berguncang. Setelah tangisan roh terganggu, Blue Cloud tersenyum gembira. Kekuatannya cukup untuk membuat ruang bawah tanah kehilangan momentum. Tapi ini baru permulaan, yang sebenarnya akan dimulai saat sistem mengumumkan hal baru, dan Jin telah menyadari keberadaan kelompokmu. Roh Weeping telah melepaskan diri darinya. Dari bawah, Linky melihat bagaimana mereka tiba-tiba mengambil alih. Udara bergetar, dunia tampak berubah di depan mereka. Kagia telah bangkit. Di permukaan, Blue Cloud segera memberi perintah, semua pemain bersiap. Di tengah panasnya pertarungan, melawan ledakan itu menghantam area tersebut. Menggungnya setiap inci ruang bawah tanah sungguh luar biasa. Daya rusaknya tak tertandingi, sesuatu harus segera dilakukan. Dan Colin tanpa ragu menjadi yang pertama bertindak. Dengan kecepatan yang hampir mustahil dilacak pada pandangan pertama, ia bergegas menuju tempat yang tinggi. Ia membelahnya menjadi dua. Namun roh agung penggembukan itu hanyalah lawan yang biasa.
Menyadari kedatangannya, ia segera mengaktifkan mantra lain kesedihan spiritual. Energi yang tertuang di udara menciptakan efek di medan perang. Rasa takut mulai tumbuh di hati para petarung membuat mereka mengunjul tak terkendali. Namun, Colin bukanlah seorang petarung. Dengan tekad gerakan, ia membersihkan diri dari hal-hal negatif dan berteriak keras. Bo sedang dalam masa pemulihan, ini waktu terbaik untuk menyerang. Blue Cloud kan tidak perlu 2 kali, dia mengangkat, menarik kali dengan kuat, dan melepaskan kelihatan api ke bot. Efeknya, Bob kehilangan 30% hatinya dalam satu serangan brutal. Mereka semua tahu apa artinya ini, akan segera mengaktifkan kemampuannya. Dari kejauhan, suara Blue Cloud terdengar melalui komunikasi tim. Linking, apa kabar di bawah sana? Suara Linking terdengar tenang meskipun situasinya kacau. Aku akan segera kembali. Kan kamu buang waktu, Linking mengaktifkan detek sejenak, bayangannya berada di dalam bayangan dan meluncur ke detik berikutnya. Ia harus memastikan para kerangka terus mengejarnya. Mereka dibawakan oleh seorang maestro dari orkestra kematian. Dalam perjalanan, ia melepaskan Kaido Shine dan sebuah kerangka dengan bilah tajam memikat kerumunan yang masih hidup untuk berkumpul di satu titik. Saat itu, ia mengaktifkan Quick Strike dan Evil Spirit untuk menghilangkan ke dalam bayangan dan meninggalkan klon tersebut untuk dijadikan kambing hitam. Dalam sekejap, penjarahan berakhir dan Linking tersenyum bahagia ketika Dublo tahu semua kerangka berhenti mengejarnya. Pertarungan masih berlangsung, tim hampir mencapai 30% dari bot. Sekarang roh tangisan yang agung akan memulai ritual kebangkitannya. Colin kembali melancarkan serangannya bergerak maju dengan cepat. Tetapi tiba-tiba sebuah sistem muncul. Colin telah efek mematikan telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan cepat, Colin mengambil penawarnya dan menekannya. Kami telah perhitungan. Jika ini terus berlanjut, kami akan gagal. Ketika harapan mulai turun ke kejauhan, sebuah suara dari kegelapan dengan sekarang serangan utuh ketupat gelombang roh menghantam tim dengan serangan yang mustahil. Linking melompat ke arahnya dan melancarkan serangan mematikan. Dengan satu serangan tepat, ia berhasil menghentikan prosesnya. Ritual berhenti, Blue Cloud bangkit. Jika kau menunggu 1 detik, ritual ini akan berakhir. Semua unit hancurkan ini sekarang. Colin segera memberi perintah kepada para penyihir untuk mempertahankan posisi mereka dan terus mengirimkan hujan mantra. Para penyerang membentuk barikade untuk memastikan bos tetap posisi. Sementara itu, Colin menyerang lagi, kali ini dari sudut yang lebih aman. Cahaya bersinar dari pedangnya menghasilkan roda kebanggaan yang menembus tanpa ampun. Linking menggunakan jebakan yang diciptakan untuk melancarkan serangan balik terhadap Colin yang menakutkan. Ia menyaksikan Linking bertarung dari dekat, merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Linking begitu sempurna, begitu mulus, seolah setiap langkah telah diperhitungkan sejak awal. Sejak kapan anak muda ini tumbuh begitu cepat? Apakah dia benar-benar seorang pemain? Blue Cloud jatuh, matanya masih terpaku pada Linking. Apakah menurutmu ada yang aneh dengan Linking? Mengapa dia masih di tingkat 3? Blue Cloud tertawa pelan. Setiap orang punya rahasia masing-masing, tapi sejujurnya aku tidak peduli. Yang penting adalah dia mengangkat tangannya dan melepaskan satu lagi yang mengenai Gold dengan dahsyat. Jika dia bergabung dengan kita, maka kita akan lebih kuat dari seluruhnya. Di medan perang, Gold telah turun menjadi 60%. Saat itu yang terbesar muncul. Tiap awan biru berteriak. Kebangkitan akan segera dimulai, Linking langsung menerima. Hati-hati dengan gelombang suara, itu bisa menyebabkan gigitan mental yang dapat menghancurkan konsentrasimu. Aku akan menanganinya. Blue Cloud mengumumkan, melompat ke arah mereka dan menembakkan peluru. Linking menatap mereka yang berdiri di depannya dan menunjukkan pistolnya. Mari kita akhiri ini. Jatuh, melihat Linking, ia bisa bernafas dan tersenyum. Kau sungguh bukan orang biasa. Ketika ia jatuh, ia terbang ke udara dan menggunakan cahaya ilahi dengan kekuatan penuh, mencoba memanggil orang mati. Sementara itu, dari bayangan Linking mengirimkan bulat yang memantulkan roh agung penikan. Hitam segera mengumumkan efek yang telah diterapkan, menghentikan panggilan para mayat hidup, namun pertempuran belum berakhir. Amukan tak terbendung dan kini seluruh tim telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghabisi monster itu dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Roh Agung Weeping tiba-tiba mengalami anomali. Ia ingin memanggil kembali semua mayat hidup dari lantai dan detik melalui iblis. Dalam sebuah kehidupan, makhluk-makhluk mulai muncul, bangkit dengan mengerikan.
Namun ada satu hal yang luar biasa. Tim berhasil mengurangi HP bos menjadi hanya 10%. Ini adalah titik di mana bahkan Guild biasanya menghadapi Blue Cloud yang hebat, menatap Linke dengan tajam. Bagaimana rencanamu menghadapi ini? Namun Linke benar-benar mengejutkan. Aku tidak merencanakan apapun. Ketua Guild terkejut. Kau bercanda? Linke berkilau. Tidak, masalahnya kita tidak perlu melakukan ini. Aku sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di lantai 3, setiap serangan tak pernah berhenti. Blue Cloud melihat sistem 2412 serangan telah dikumpulkan. Semuanya menjadi jelek baginya. Dengan Blue Cloud, ia segera mengeluarkan lindungi Linke. Tanker, tahan nyawa ini selama mungkin. Kepada para penyihir, gunakan semua kekuatanmu dan ucapkan mantra terkuat yang kalian miliki. Kita harus mengalahkan roh agung tangikan. Itu hanya sedikit masih mencoba. Dia ingin memastikan bahwa ini merasakan dampak dari hampir 3.000 serangan yang telah dia kumpulkan. Di luar dungeon, pemain dari berbagai guild masih menunggu dengan penuh ketegangan. Ini 1 jam 33 menit. Jika tim ini benar-benar berhasil menyelesaikan dungeon ini, mereka akan memecahkan rekor yang belum pernah ada sebelumnya. Celestial hanya bisa melihat dari balik bayangan yang pada akhirnya akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan kemudian sebuah sistem mengamuk di dunia Guild Celestial yang memiliki dungeon disaster graveyard di level kegilaan. Setiap pemain online menerima yang sama yang sedang bermain mulai muncul di layar dan tahu pansel pertama dipanggil. Setelah itu nama-nama lain muncul, Blue Cloud, Celestial yang tidak dapat dibandingkan, dan berbagai elit lainnya. Blue Cloud menerjang Lince, lalu apa kabarmu sekarang? Lince menganggap wajahnya dengan tenang. Aku akan kembali ke Nebulus. Aku masih harus mengalahkan Fallen. Lince menunjuk tajam. Kau tahu, aku masih penasaran apa pendapatmu tentang Lince kita. Tersenyum ringan. Celestial adalah salah satu dari 5 guild. Kau berada di urutan keempat. Kalian luar biasa, terutama Guild Fallen dan Blue Cloud yang bertukar pandang. Mereka tahu bahwa yang ada di depan mereka bukanlah hal biasa dan sepertinya ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Fallen menatap Lince dengan serius lalu berkata, tanpa saran sepertimu, kami tidak akan bisa menjalankan misi ini. Suaranya penuh keyakinan. Bergabunglah dengan Celestial. Namun Lince hanya tersenyum tipis dan melambaikan tangan. Seperti yang sudah aku bilang, ini hanya satu kolaborasi. Tapi ketua mengangkat tangannya dan menghentikannya. Ada yang bisa kita lakukan. Ini mungkin takdir, tapi Fallen tidak menyerah begitu saja. Dengan semangat yang masih membara, dia melihat permintaan aliansi dari Wolfgang. Satu hal yang pasti, jika suatu hari mereka bertemu lagi di medan perang dan Lince tidak ada di pihak mereka, maka mereka akan menjadi musuh. Di tempat lain, Kepala Nebulus melaporkan kepada pemimpinnya bahwa Lince membantu Blue Cloud mencetak rekor di makam bencana dalam tingkat kesulitan kejiwaan. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan penampilan luar biasa di guild terakhir. Yang duduk di atasnya adalah raja. Apakah dia sekarang berada di guild ketiga? Kita sudah sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa spam komen lanjut di kolom komentar dan sampai jumpa di part berikutnya. Bye!